Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rani Latifatul Rahmah, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Metro, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Baik, kali ini Rani akan membahas mengenai kasus sebuah perselingkuhan dalam pernikahan, di mana kasus tersebut Rani ambil dari lingkungan sekitar Rani sendiri. Sebelum berlanjut dalam kasusnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu perselingkuhan itu apa. Perselingkuhan itu merupakan bentuk ketidaksetiaan seorang pasangan terhadap pasangannya dan memiliki ketertarikan kepada orang lain yang dapat menimbulkan suatu bentuk contoh kecilnya itu seperti lirik-lirikan atau bahkan yang lebih contoh beratnya itu kebanyakan pasangan suami istri pada zaman sekarang itu lalai dan tidak mengetahui hak dan kewajibannya. Apa saja sih hak dan kewajiban bagi seorang suami dan istri? Hak dan kewajiban seorang suami, yang pertama yaitu memberikan nafkah, yang kedua yaitu membimbing istri, yang ketiga yaitu menjaga kehormatan istri dan keluarga, yang keempat yaitu menggauli istri dengan baik, dan yang kelima memberikan cinta dan kasih sayang. Apa saja kewajiban seorang istri? Kewajiban seorang istri yang pertama yaitu melayani suami dengan baik. Yang kedua yaitu tidak memasang muka masam di hadapan seorang suami. Yang ketiga yaitu kepada suami. Dan yang keempat, menjaga kehormatan suami dan keluarga. Yang kelima yaitu merawat dan mendidik anak dengan baik. Dan yang terakhir yaitu meminta izin kepada suami ketika hendak keluar rumah. Baik, langsung kita masuk ke dalam kasusnya. Di sini saya mencoba untuk menceritakan kasus di mana perselingkuhan seorang suami dikarenakan istrinya tersebut itu kurang memahami, kurang mengerti, dan kurang memperhatikan suaminya. Begitu. Lalu dia mencari kebahagiaan kepada orang lain, di mana orang ketiga tersebut itu adalah tetangganya sendiri. Pada saat kejadian, tepatnya akhir tahun 2020, di mana saudara JO itu adalah tetangga belakang rumah saya. Dia mempergoki si NH yang suami tersebut tadi, mempergoki suami NH tersebut keluar dari rumah salah satu tetangganya dengan keadaan tergesa-gesa. Lalu akhirnya si JO tersebut melaporkannya kepada kepala dusun setempat, dan lambat laun akhirnya kepala dusun itu memproses informasi itu, lalu diadakanlah sidang akal-akal di mana si NH tersangka tersebut tadi, kedua tersangka tersebut dan beberapa tokoh masyarakat serta si saksi tersebut itu didatangkan. Lalu mereka ditanya, apakah benar kalian itu membunuh musuh dan apa yang kamu lakukan di rumah si perempuan itu tadi. Akhirnya Ella sama sekali tidak mengaku bahwa dia mempunyai hubungan khusus dengan perempuan itu, dan dia berkata bahwasanya dia pada saat kejadian sedang bekerja, tidak sedang di rumah si FR. Akhirnya singkat ceritanya, suami dari FR tersebut itu tadi, suami dari FR mengaku kepada kepala dusun bahwasanya dia disuap sejumlah uang 500.000 oleh NH agar dia tidak membocorkan jikalau NH tersebut itu berselingkuh dengan istrinya. Akhirnya Pak Kepala Dusun menghadir NH, dan akhirnya NH pun mengakui semua kesalahan yang dia lakukan. Dia mengaku bahwa dia punya hubungan khusus, dan dia mengaku bahwasanya dia pernah masuk ke dalam rumah. Menurut pandangan hukum mengenai kewajiban seorang istri yang tertuang dalam pasal 83 ayat 1
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan kompilasi Islam atau KHI juga mewajibkan seorang istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri itu dapat dianggap durhaka apabila ia itu tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut kecuali dengan alasan yang sah. Karena apa? Karena pernikahan atau perkawinan itu sifatnya adalah ikatan lahir dan batin. Jadi perbuatan dusta, suatu pengkhianatan, lalu menang sendiri dan kemunafikan itu sama saja sudah mencoreng kesahan atau keabsahan suatu perkawinan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP sendiri memang mengatur secara khusus adanya sanksi pidana bagi suami atau istri yang melakukan suatu perselingkuhan dalam perzinahan. Dijelaskan pada pasal 284 ayat 1 KUHP yang berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Yang pertama, yaitu ketika seorang pria yang telah kawin yang melakukan nikah atau overspell padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Yang kedua, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan nikah. Yang ketiga, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu telah kawin. Dan yang keempat, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27B berlaku baginya. Namun mengenai pasal tersebut, R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 209 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Untuk dapat dijerat dengan pasal ini, jadi pasangan selingkuh tersebut harus sudah bersetubuh atau berhubungan badan, telah terjadi penetrasi. Jadi ketika si suami ataupun istri dengan selingkuhannya itu belum mencapai perzinaan yang sesungguhnya, itu belum dapat kita pidana. Dari kasus tersebut di atas, solusi yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah tersebut yaitu yang pertama, pastikan selalu ada kejujuran dalam setiap hubungan. Yang kedua, yaitu komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik yaitu ketika dua pasangan bisa saling bertukar pikiran satu sama lain, dengan kata lain bisa disebut dengan curhat. Mungkin sang suami dan istri bisa curhat-curhatan untuk membangun suatu komunikasi yang baik. Yang ketiga yaitu saling menjaga perasaan. Yang keempat, bisa saling mengendalikan sikap. Yang kelima yaitu saling melengkapi dan menerima kekurangan masing-masing. Suatu hubungan yang baik itu adalah hubungan yang di dalamnya terdapat orang-orang yang dapat menerima kekurangan masing-masing dari pasangannya. Karena ketika seseorang itu telah dapat menerima kekurangan pasangannya, kemungkinan kecil untuknya untuk melakukan suatu perselingkuhan. Yang keenam,